Setelah mengatakan itu, dia hampir tidak berpikir dua kali untuk mengumpulkan ki sejatinya ke dalam kepalan tangan dan kakinya, dan langsung bergegas menuju Tama. Namun, Tony tidak benar-benar ingin membunuh Tama, dia hanya ingin memberinya pelajaran, untuk menunjukkan kepadanya kekuatan seorang seniman bela diri bintang 6. Tubuh Tony bergegas menuju Tama seperti truk yang melaju kencang. Menurutnya, bahkan jika dia tidak mengayunkan tinjunya, cukup pukul Tama dengan tubuhnya, itu akan cukup untuk membunuhnya menjadi 2. Tapi apa yang tidak dia harapkan dalam mimpinya adalah bahwa Tama tidak punya niat untuk menghindar sama sekali. Dia hanya dengan malas mengulurkan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Seorang seniman bela diri bintang 6, di tempatku, tidak berbeda dengan anjing mati." Merasa dipermalukan, Tony menggertakkan giginya dan meraung, "Kamu mencari kematian, idiot." Setelah mengatakan itu, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang lebih besar dan langsung menuju ke arah Tama. Namun, pada saat dia hendak bergegas menuju Tama, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia langsung tersedot keluar dari semua kekuatannya. Dan seluruh tubuhnya seperti sebutir pasir jatuh ke padang pasir, tidak membuat gelombang sama sekali. Ketika dia melihat dengan jelas, dia ngeri menemukan bahwa apa yang ada di depannya saat itu adalah tangan kanan Tama. Ini membuat seluruh orangnya tersambar petir, karena dia tidak percaya bahwa Tama hanya mengulurkan satu tangan dan memblokir seluruh tubuhnya sepenuhnya, dan bahkan menggunakan satu tangan untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Semua kekuatan yang baru saja dia seduh sepertinya tenggelam ke laut pada saat ini, dan dampak besar itu langsung hilang tanpa jejak. Pada saat ini, pandangan dunia Tony benar-benar terbalik. Pada saat inilah dia akhirnya menyadari perbedaan antara dirinya dan Tama, itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Dia menatap Tama dengan ketakutan yang tak tertandingi dan bertanya dengan susah payah, "Bagaimana kabarmu? Bagaimana kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat? Orang macam apa kamu?" Tama mengangkat alisnya dan tertawa, "Anda sudah menanyakan pertanyaan ini 3 kali." Tony tanpa sadar bertanya, "Tingkat kultivasi seperti apa yang kamu miliki? Kamu berada di akhir?" "Aku belum pernah melihat siapapun, kurang dari 30 tahun, yang kekuatannya dapat melampaui seorang seniman bela diri bintang 6. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kalau begitu, pernahkah Anda mendengar tentang Yoshua Winarta?" "Yoshua Winarta?" Tony berkata dengan acuh tak acuh, "Saya pernah mendengarnya, Panglima tertinggi Front Bencana dan seorang seniman bela diri bintang 8. Tama tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu, apakah Anda tahu berapa umurnya?" Tony menggelengkan kepalanya, "Orang ini sangat misterius. Tidak ada yang tahu informasi spesifiknya." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya dan bertanya dengan ngeri, "Kamu, orang yang baru saja kamu panggil, adalah Yoshua?" Tama mengangguk dan tertawa, "Ya, itu dia, tapi dia belum berusia 30 tahun. Mengatakan itu, Tama menambahkan, saya juga berusia kurang dari 30 tahun. Jadi tampaknya wawasan Anda sedikit dangkal." Tubuh Tony tercengang, akhirnya menyadari apa artinya mengatakan bahwa ada orang di luar pandangannya, dan ada surga di luar surga. Dia selalu berpikir bahwa Yoshua harus berusia setidaknya 40 atau 50 tahun untuk dapat memiliki kekuatan seorang seniman bela diri bintang 8. Dan menjalankan organisasi besar seperti Front Cataclysmic, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berusia kurang dari 30 tahun. Terlebih lagi, apa yang tidak dia duga adalah bahwa Joseph, sebagai penguasa Front Bencana, akan menyebut dirinya bawahan di depan Tama. Mungkinkah Tama di depannya ini adalah penguasa sejati dari Front Cataclysmic? Pada saat 3 pandangan Tony terbalik dan hatinya sangat terkejut, sebuah mobil bisnis melaju ke pintu masuk rumah pertanian. Begitu mobil diparkir, pintu listrik di barisan belakang langsung terbuka,
diikuti oleh Johan yang turun dari mobil dan menunggu dengan tenang di pintu. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat mobilnya. Jadi, dia secara tidak sadar ingin melaporkan dengan keras ke Sinta di dalam kotak. Namun dia tidak menyangka bahwa suaranya benar-benar tertahan di tenggorokan dan tidak bisa keluar. Dia menatap Tama ketakutan, bertanya-tanya metode apa yang dia gunakan untuk mencegah dirinya mengeluarkan suara. Pada saat ini, Tama tersenyum ringan dan menepuk bahunya, dan seketika beberapa aura masuk, menyegel kesadaran Tony dengan kuat di tubuhnya seperti dia telah menyegel kesadaran Wildan. Selanjutnya, dia menatap matanya dan berkata, "Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan mengambil hidupmu untuk saat ini, hanya perlu bekerja keras untuk mengubah tempat Anda untuk beristirahat dan tinggal. Selain kondisi di sana tidak terlalu bagus, Anda masih perlu mengatasinya." Dengan itu, dia menunjuk ke mobil bisnis Johan dan berkata kepada Tony, "Ini, naik sendiri." Tony menemukan bahwa dia sekarang benar-benar tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih ketakutan, tidak tahu persis bagaimana Tama melakukannya. Ketika dia menyadari bahwa tubuhnya benar-benar tidak terkendali saat dia berbalik dan berjalan menuju mobil bisnis, seluruh orangnya langsung terlempar ke dalam keputusasaan yang ekstrim. Karena dia sudah menyadari bahwa dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya, dan tubuhnya, secara mengejutkan, telah dimanipulasi oleh perintah Tama. Karena itu, dia hanya bisa melihat saat dia masuk ke mobil bisnis itu. Ketika Johan melihat Tony, dia menatap heran, lalu berlari ke sisi Tama dan berbisik, "Tuan Renza, saya pernah melihat pria ini sebelumnya." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana kamu melihatnya?" Johan berkata, "Suatu hari ada sekelompok orang seperti itu, langsung datang ke mansion mencarter 1 bulan kotak emas, segenggam lebih dari 10 juta untuk membayar makan, datang untuk makan 2 kali setiap hari, salah satunya adalah dia." Tama sedikit tercengang, mau tidak mau mengerutkan kening, ekspresi agak main-main berkata, "Sepertinya ini waktu yang lama untuk mengawasiku. Wanita ini memang memiliki sesuatu." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Johan, "Kamu cepat dan bawa orang itu kembali. Ingat untuk tidak pernah berada di bawah pengawasan apapun." Johan mengangguk dan berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir, kamera di sekitarnya. Saya mengatur agar orang-orang dihancurkan. Saya akan membiarkan mobil mengemudi ke arah kota. Pergi 20 km di jalan. Ada mobil menunggu di sana, dan tidak ada kamera di dekatnya. Kalau begitu saya akan mengantar orang untuk ganti mobil. Langsung kembali ke jalan raya, bukan melalui Jalan Raya Nasional 104. Adapun mobil ini akan selalu pergi ke selatan, sepanjang Jalan Raya Nasional 104 sampai ke kota berikutnya." Berbicara di sini, Johan dengan percaya diri berkata, "Dengan cara ini, bahkan jika orang lain ingin mencari mobil yang melewati Jalan Nasional 104 hari ini, tidak mungkin untuk memeriksa kepala setiap mobil." Tama mengangguk puas dan tertawa, "Tidak buruk, Johan, kamu semakin detail." Johan tertawa, "Hei Tuan Renza, sebenarnya, saya tidak pandai dalam hal semacam ini, tetapi Ishak banyak mengajari saya. Dia memainkan ini sebagai penikmat." Tama mengangguk, Devano dalam hal otak, secara alami lebih baik daripada Johan, tetapi kontak Johan dengannya lebih banyak, telinganya benar-benar meningkat banyak. Kemudian, dia berbicara, "Baiklah, karena kamu sudah membuat semua pengaturan, cepatlah." Johan melambaikan tangannya pada Tama dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, aku pergi dulu." Tama mengangguk, "Lanjutkan." Johan buru-buru masuk ke mobil dan memerintahkan anteknya untuk bergegas dan pergi. Melihat Tony dibawa pergi, Tama tidak menunda, berbalik dan kembali ke kotak. Pada saat ini, Sinta berada di dalam kotak, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Lagi pula, ini terletak di sebelah Jalan Raya Nasional, kendaraan bersiul bolak-balik, kebisingannya luar biasa. Dari waktu ke waktu melewati truk yang kelebihan muatan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.